Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Satria, NPM 243510425 dari kelas 4B. Di sini saya ingin membaca buku pemrograman web bab 14 mengenai DevOps, CI atau CD, dan containerization. Nah, pembahasan pertama mengenai SDLC dan modern DevOps peruntukan tembok Tenisa. Di masa lalu yang kelam, pengembangan perangkat lunak seringkali terjebak dalam model air terjun yang kaku. Nah, sebagai tim pengembang atau developer bekerja selama berbulan membangun fitur, melempar kode yang sudah jadi, imitasi tembok ke tim operasional atau ops untuk di-deploy ke server. Masalah tim ops tidak tahu menahu soal kode tersebut dan tim dev tidak tahu menahu soal konfigurasi server. Pada tengah malam karena bug, dev akan menyalakan server ops yang salah setting dan ops akan menyalakan kode dev yang busuk. Budaya saling tuduh ini yang melahirkan gerakan DevOps, sebuah filosofi budaya yang merupakan tujuan untuk menentukan tembok pemisah antara kedua tim tersebut. Inti dari DevOps modern adalah kolaborasi dan otomisasi. Tujuannya untuk memperpendek siklus hidup pengembangan sistem atau SDLC, namun tetap menjaga kualitas produk. Jika dulu perilisan fitur baru rilis atau release cycle ini bisa memakan waktu 6 bulan sekali, perusahaan yang melakukan Netflix kini melakukan ribuan perilisan tiap harinya. Untuk yang terjadi karena proses manual atau kesalahan manusia seperti menyalakan valve via FTP atau konfigurasi database manual telah digantikan oleh script otomatis. Salah satu pergeseran terbesar dalam SDLC modern adalah konsep security, di mana itu dulunya pemeriksaan keamanan dilakukan di tahap paling akhir, tepat sebelum rilis. Jika ditemukan celah keamanan fatal, tim harus membongkar ulang arsitektur yang sudah jadi dan menunda rilis berbulan-bulan. Dalam DevSecOps, developer menggunakan alat pemindai kode otomatis di editor mereka untuk mendeteksi password yang tertanam atau pustaka yang rentan saat mereka sedang menulis kode. Keamanan menjadi tanggung jawab semua orang, bukan hanya tim security yang duduk di menara gading. Penting untuk dipahami bahwa DevOps juga membentuk perubahan arsitektur aplikasi itu sendiri. Aplikasi monolith juga rasa saya membutuhkan waktu 30 menit untuk routing yang sangat sulit untuk diintegrasikan ke dalam alur DevOps yang cepat. Sebagai calon arsitek web, mengadopsi pola pikir DevOps berarti kita tidak boleh berhenti belajar setelah kode yang berjalan di laptop. Namun kita juga harus peduli bagaimana kode itu berperilaku di dunia nyata yang sangat keras. Nah, pembahasan kedua mengenai containerization atau it works on my machine instead. Karena ini kalimat itu seringkali seperti tapi di laptop saya jalan kok. Nah, adalah alasan paling klasik dan paling menyebalkan dalam sejarah pengembangan software. Masalah ini terjadi karena perbedaan lingkungan atau environment yang dimana laptop developer menggunakan macOS dengan Node.js versi 18, sedangkan server produksi menggunakan Linux Ubuntu dengan Node.js versi 14. Perbedaan kecil ini bisa menyebabkan bug yang sangat sulit dilacak. Solusi revolusioner untuk masalah ini adalah containerization yang dipopulerkan oleh Docker. Kontainer adalah sebuah unit standar perangkat lunak yang dibungkus pada peserta untuk semua dependensinya, hingga rantai bahasa ke dalam tertutup yang disebut image. Bayangkan kontainer seperti kontainer pengiriman barang di pelabuhan. Sebelum ada kontainer yang standar, buruh pelabuhan pusing mengatur cara memotong karung mobil dan peti kayu ke dalam kapal. Sekarang sekarang pun apapun isinya, barang dimasukkan ke dalam kotak besi standar ukuran 20 kaki, yang dimana kapal tidak perlu tahu apa isinya, ia hanya perlu tahu cara mengangkat kotak tersebut. Begitu juga dengan Docker atau server Linux, Windows, atau Mac. Bisa menjalankan kontainer Docker apa saja asalkan memiliki Docker Engine. Jantung dari Docker adalah file bernama Docker file. Ini adalah resep tertulis dan membangun aplikasi. Kalian bekerja dengan cara mengorganisasikan seluruh perangkat kerja keras dan menjalankan sistem operasi kamu yang penuh di atas OS. Di era saat ini, kontainer yang telah menjadi kalian standar deployment platform Ops
orkestrasi juga seperti Kubernetes digunakan untuk mengelola ribuan kontainer yang berjalan di Nah, lanjut ke pembahasan ketiga mengenai SI atau CD, pipelines atau pabrik kode otomatis. Jika Docker adalah wadahnya, maka CI atau CD harusnya berjalan. CI atau CD adalah singkatan dari Continue Integration dan Continue Delivery atau Deployment. Pada bagian pertama, di Docker secara rutin kalau didorong ke Git, maka server CI otomatis bangun dan melakukan serangkaian tes, mulai dari pengecekan gaya kode, unit test, hingga integration test. Pada bagian kedua, CD continuous deployment. Untuk membangun pipeline ini menggunakan alat seperti GitHub Actions, GitHub CI, atau Jenkins. Alat ini yang menjalankan langkah-langkah pada contohnya install, menjalankan npm install, melakukan npm test, jika sukses maka akan menggunakan Linux dan penerapan CI/CD mengubah budaya kerja secara drastis, yang dimana developer tidak lagi takut melakukan perubahan besar karena mereka punya jaringan yang cukup aman berupa tes otomatis yang akan menangkap jika mereka merusak fitur lama. Namun CI/CD yang efektif memberikan disiplin dalam penulisan tesnya. Nah, lanjut ke penjelasan keempat mengenai serverless dan microservice memecah butuh monolith. Arsitektur tradisional biasanya berbentuk monolitik, di mana di seluruh logika aplikasi digabung dalam satu proyek kode raksasa dan dijalankan sebagai satu proses server. Dengan microservice, kita bisa melakukan setiap fitur secara independen. Jika fitur payment sedang ramai, kita cukup menentukan server untuk service payment saja, tanpa menyentuh service lainnya. Nah, evolusinya pada pemecah ini adalah serverless computing, atau contoh awalnya itu lambda atau virtual function. Pada serverless bukan tidak ada server, tapi server dikelola sepenuhnya oleh Java dan disembunyikan dari kita. Kita hanya perlu mengunggah fungsi kode atau function handler dan code yang otomatis menjalankannya saat ada request. Namun serverless tidak memiliki kelemahan disebut cold start karena fungsi serverless tidur saat tidak dipakai. Maka pilihan antara monolithic, microservice, dan serverless bukan lagi komputih, melainkan situs modern seringkali yang bersifat hybrid. Nah, startup hybrid biasanya mulai dengan modulus monolith agar cepat bergerak saat abstraksi mulai tinggi, dan mereka memecah bagian yang paling murah sumber daya yang menjadi microservice atau fungsi serverless lainnya. Nah, ada pembahasan kelima mengenai monitoring dan observability jangan terbang buta. Setelah aplikasi dirilis ke dalam alam liar, maka pekerjaan belum selesai, justru baru dimulai, yang membedakan aplikasi tanpa sistem monitoring ibarat menyetir mobil dengan mata tertutup. Kamu tidak tahu seberapa cepat kamu melaju, apakah bensinmu habis, atau apakah bensinmu mulai berasap sampai akhirnya kamu menabrak tembok. Observability atau ketergamatan adalah kemampuan untuk memahami kondisi internal sistem berdasarkan output yang dihasilkannya. Tiga pilar utama observability adalah logs, metrics, dan traces. Nah, logs ini adalah catatan jejak digital diskrit dari setiap kejadiannya. Nah, kalau saya tahu selanjutnya ini, dia mengumpulkan log dari semua kontainer ke satu dashboard besar yang bisa dicari. Kalau metrics adalah data numerik yang diukur dari waktu ke waktu, dan alerting jika penggunaan CPU di desktop lebih kurang 5 menit, kirim pesannya itu akan ke stack tim DevOps. Nah, kalau traces adalah pilar yang paling sulit tapi paling penting juga dalam arsitektur microservice, karena ketika satu request user memiliki 5 service berbeda dan request itu gagal, bagaimana kita tahu servicenya akan bermasalah? Nah, itu akan membutuhkan distribusi tracing, di mana dia akan menyuntikkan ID unik ke header request yang diteruskan ke setiap service-nya. Nah, kesimpulannya, observability adalah asuransi bagi kredibilitas aplikasi, yang memang di era digital downtime adalah kerugian uang dan reputasi. Maka sistem monitoring yang baik memberi kita tim ketenangan pikiran dan tidak menginap di malam hari, karena mereka tahu bahwa jika terjadi sesuatu, sistem akan membawakan mereka. Nah, lanjut ke pembahasan karena mengenai integritas, keislaman, amal jama'i, dan budaya hisab.
Arsitektur DevOps bukan sekedar penggabungan tim development dan operation yang melainkan manifestasi dari amal jama'i atau kerja kolektif dan ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan. Nah, kalau praktek CI atau CD itu adalah implementasi teknologi dari prinsip istiqomah atau konsistensi dan mudawamah atau kontinuitas dalam beramal soleh. Kalau teknologi containerization mengajarkan kita tentang adil dan standarisasi kontainer ini memastikan bahwa kode berjalan dengan cara yang sama di laptop developer, server pengujian, dan maupun server produksi yang menggunakan alasan di komputer yang saya jalankan. Nah, kalau konsep monitoring dan observability adalah mengajarkan kita tentang nilai muhasabah atau introspeksi dan muraqabah merasa diawasi. Sistem ini dia logging dan monitoring, dimana sebagai contoh itu sebagai alat malaikat pencatat pada bagi aplikasi kita. Terakhir, filosofi microservice dan serverless mengajarkan kita tentang tawadu atau kerendahan hati dan spesialisasi. Nah, kesimpulan dalam siklus hidup tanpa akhir ini, maka DevOps adalah budaya bukan jabatan, yang mana kita belajar bahwa tembok pembicaraan para pengembang dan operasional adalah penghambat inovasi. Kontainer mengakhiri drama laptop saya dengan Docker, kita membungkus aplikasi dan lingkungannya menjadi satu unit standar yang immutable. Nah, kalau pabrik otomatis kita meninggalkan cara lama mendeploy CSDP manual yang rentan kesalahan. Nah, kalau yang keempat, dia bijak memilih arsitektur, kita membedah hyperspector, microservice, dan serverless. Dan yang terakhir, jangan terbang buta atau observability yang kita menyadari bahwa sistem pasti akan gagal jika kuncinya bukan mencegah kegagalan 100%, tapi seberapa cepat kita mendeteksinya. Sekian membaca buku pemrograman web bab 14 dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.